Deforestasi adalah ancaman nyata yang terus mengikis bumi kita. Dari semua ini, dibutuhkanlah salah satu solusi yang cermat. Introducing our prototype, Relief. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 2. Hari ini kami mau sharing hasil proyek akhir kami yang bernama Relief. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tagatala Bakti dengan NIM 25105121100. Kenalkan, nama saya Raka Purwo Atananta dengan NIM 25105121102. Saya Jeremia Sintongan dengan NIM 25105121006. Nama saya Muhammad Trishanatala dengan NIM 25105121110. Kenalkan, nama saya Iman Gizawi Ramdan dengan NIM 25105121135. Baik, pertama kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Ada 3 masalah yang kami temukan. Yang pertama adalah hutan makin berkurang. Yang kedua, masyarakat kurang tertarik ikut penghijauan. Dan yang terakhir adalah banyak orang yang nggak punya akses untuk menanam pohon, terutama di daerah perkotaan. Dari sini kami melihat bahwa ada celah yang bisa kami isi dengan sebuah solusi digital dan tentunya mendukung SDGs. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ini yang jadi pertanyaan utama kami, bagaimana caranya aplikasi ini bisa bikin orang mau ikut penghijauan, tertarik dengan sistem bagi hasilnya, dan nyaman pakai UI UX-nya. Dari rumusan masalah tersebut, kami menetapkan 3 tujuan. 1. Menghasilkan rancangan aplikasi Relief untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam penghijauan. 2. Merancang sistem bagi hasil dan reward yang bisa meningkatkan minat pengguna. Dan 3. Mendesain UI UX yang menarik, mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna itu sendiri. Relief adalah aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam penghijauan melalui adopsi pohon secara digital. Pohon ditanam dan dirawat oleh mitra kami, sementara pengguna bisa memantau perkembangannya lewat laporan secara berkala. Selain berkontribusi untuk lingkungan, pengguna juga mendapatkan manfaat nyata melalui sistem bagi hasil, karbon kredit, dan fitur gamifikasi yang kami rancang. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan user. Dari analisis yang kami lakukan terhadap 3 narasumber calon pengguna, kami menghasilkan 3 user persona dari masing-masing narasumber tersebut, yaitu dari kalangan Gen Z, para pencari passive income, dan kalangan pecinta alam. Dari user persona yang dihasilkan, kami analisis kembali untuk dapat menghasilkan suatu empathy map dari ketiga calon user. Adapun poin-poin yang terdapat pada empathy map yaitu think and feel, yaitu sesuatu yang mereka pikirkan dan merasakan terkait penghijauan. Kemudian hear, yaitu sesuatu yang mereka dengar terkait isu penghijauan. Kemudian ada see, yaitu sesuatu yang mereka lihat terkait isu penghijauan atau aplikasi program penghijauan. Kemudian ada say and do, yaitu apa yang mereka katakan dan lakukan terhadap program penghijauan. Dari empathy map tersebut menghasilkan pain point dan gain point. Untuk pain point calon user yaitu mereka skeptis dan kurang percaya terhadap aplikasi Relief karena khawatir terhadap penipuan ataupun scam. Untuk gain point, mereka mengharapkan suatu fitur transparansi pemantauan pohon untuk membangun suatu kepercayaan antara user dan aplikasi. Selain itu, mereka juga mengharapkan fitur gamifikasi seperti daily reward dan leaderboard. Pain point dan gain point tersebut kami bawa ke tahapan How Might We. Tahapan How Might We ini bertujuan untuk merumuskan suatu masalah mereka menjadi suatu solusi fitur yang kami masukkan ke dalam feature mapping. Adapun fitur yang kami rancang adalah tracking progress, informasi real time, dan impact report. Selanjutnya adalah rancangan aplikasi. Rancangan aplikasi yang pertama ada task flow. Task flow adalah suatu diagram terstruktur yang menggambarkan urutan aksi pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang pertama adalah tracking progress. Tracking progress memungkinkan pengguna memantau perkembangan pohon seperti umur, serapan CO2, estimasi panen, dan hasil, serta bisa berkomunikasi langsung dengan grower melalui fitur kontak grower. Alurnya dimulai dari buka aplikasi, klik menu tree, klik kontak grower, dan hubungi grower. Lalu yang kedua ada impact dan income report. Fitur impact menampilkan dampak lingkungan dan manfaat ekonomi dari pohon yang diadopsi, termasuk serapan CO2 dan total penghasilan yang dihasilkan. Alurnya meliputi buka aplikasi, klik menu income, menampilkan laporan lengkap terkait tanaman. Selanjutnya ada informasi arsitektur. Informasi arsitektur adalah suatu struktur navigasi yang
akan digunakan pada aplikasi nantinya. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu adalah pembuatan dari prototype. Ketika kita masuk ke aplikasinya, akan langsung muncul splash screen, yaitu menampilkan logo Relief dan nuansa hijau dari Relief. Setelah itu masuk ke onboarding aplikasi, ada 3. Setelah itu masuk ke opsi bisa sign in, sign up, atau forget password seperti pada umumnya. Ketika udah menyelesaikan itu, kita masuk ke home. Di home ini ada beberapa fitur kayak misalnya Echo Streak, habis itu ada Daily Missions, dan lain-lain. Setelah itu ada homepage lain, yaitu misalnya tadi untuk tahu ada pohon apa saja yang tersedia. Setelah itu kita masuk ke market, homepage-nya market, bisa beli pohon di situ. Habis itu ada income, bisa lihat portfolio kita. Habis itu ada profile untuk ngecek page dan segala macam. Habis itu selain itu ada juga kayak homepage dari Daily Missions atau Echo Streak. Bisa dilihat bahwa ada beberapa task yang harus kita lakukan dan bisa kita klaim kalau misalnya udah selesai. Selanjutnya ada konfirmasi pembayaran pada umumnya dan transaksi sukses pada umumnya. Terus ada kontrak dari growernya. Habis itu ada settings dan ada subscription kalau misalnya kita mau berlangganan di aplikasi Relief ini. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu testing prototype. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai overall usability score atau rata-rata skor penggunaan berdasarkan report atau laporan yang kami peroleh ketika melakukan usability test melalui website Maze. Kami memperoleh poin sebesar 74 poin. Poin ini tercapai setelah kami berhasil mendapatkan 21 responden yang melakukan usability test ini dengan mengisi 18 blok pertanyaan yang telah kami buat. Untuk fitur pertama yang user coba adalah fitur membeli pohon. Seluruh responden 100% berhasil menyelesaikan tugas membeli pohon apel dengan tingkat misklik sebesar 28,6% selama proses tersebut. Yang kedua adalah fitur cek pohon yang sudah ditanam dan kontak grower. Seluruh responden 100% berhasil melihat progres pohon dan menghubungi grower dengan tingkat misklik sebesar 37%. Lalu fitur yang ketiga adalah fitur cek income. Seluruh responden 100% berhasil mengecek income dengan tingkat misklik sebesar 23,3% selama proses tersebut. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah hasil usability test untuk prototipe aplikasi Relief berhasil mencapai skor 74 poin, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan aplikasi sudah berfungsi dengan baik tanpa kendala berarti. Namun, masih diperlukan perbaikan pada ukuran dan visibilitas tombol guna menurunkan tingkat kesalahan klik atau misklik, sehingga aplikasi menjadi lebih nyaman dan ramah digunakan oleh semua kalangan. Berikut adalah demo aplikasinya. Masuk pada halaman onboarding, lalu tekan sign up untuk mendaftar menjadi pengguna baru. Selain itu, juga bisa menekan tombol sign in setelah mengisi email dan password. Dan yang terakhir, bisa menekan tombol forgot password ketika lupa password untuk masuk ke dalam homepage. Pada bagian homepage, terlihat beberapa fitur aplikasi kami. Pada section ini, terlihat fitur Daily Mission dan Echo Streak. Selanjutnya, ada fitur untuk langganan ataupun subscription. Kita beralih ke tree, di mana di dalamnya ada informasi detail terkait pohon yang sudah kita tanam sebelumnya. Di sini kita juga bisa menghubungi grower yang menanam pohon kita. Selanjutnya adalah bagian market. Berisikan pohon yang nantinya bisa kita beli dan bisa kita tanam. Jika membeli, maka transaksi berhasil. Selanjutnya pada bagian income, terlihat informasi detail pendapatan yang masuk kepada kita, termasuk hasil panen, carbon credit, dan point reward. Selanjutnya adalah bagian profile, berisi tanaman yang sudah kita tanam, dan batch collection. Pada bagian ini juga terdapat fitur settings. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.